Iya, tadi berangkat sama siapa? Sudah baca belum? Sudah makan belum? Itu direkam itu setiap pagi, nggak usah capek-capek nanya. Iya. Terus apa lagi Bu? Masuk kelas, saya ibu lakukan apa Bu? Baris. Ya, baris. Ketika baris bagaimana siswanya berbaris Bu? Ibu menginstruksinya bagaimana? Dengan lagu, bagaimana Bu? Dirampungkan bunyinya Bu. Ayo baris. Ayo baris teman-teman. Saya ingat sekali ketika dulu anak saya masuk di PKUMP. Kebetulan waktu itu kan baru pertama kali masuk sekolah, sehingga kan orang tua pada datang menunggu. Nah, sekolah memberikan aturan jangan sampai orang tua masuk ke dalam sekolah, lingkungan sekolah, gitu ya. Karena itu nanti mengganggu guru dalam mengelola siswa, ya. Ada benarnya dan saya setuju. Nah, namanya orang tua kan penasaran lihat anaknya sekolah pertama kali gitu ya Bu, melihat seperti apa. Nah, waktu itu diminta baris. Namanya anak baru masuk sekolah, baris kan bingung. Iya, tahu. Ayo baris cepetan, ini di sini ya. Waktu itu masih seperti itu. Akhirnya pada biar nangis kan. Mau sama mama, mau sama ini, mau cuma ngeliatin bayar macam-macam. Nah, akhirnya masuk kelas dalam kondisi secara psikologis anak sudah tidak senang, sudah tidak nyaman. Ada yang nangis sampai bosaran Bu di bawah ini. Dibiarkan sama gurunya. Memang saya bilang waktu itu di sekolah saya tanya, gimana Bu? Dia dibiarkan saja dulu, nanti kan dia capek. Kalau capek kan dia diem. Daripada kita ini urus dalam tanda kutip, Ibu yang lain jadi terabaikan. Itu saya memberi masukan ke guru, Bu, besok coba kalau pas baris sambil nyanyi ya, saya bilang gitu kan. Nyanyi, ayo baris. Nah, nanti sambil nyanyi ya. Ketika masuk kelas itu kan masuk kelasnya agak jalan, agak panjang jalannya. Nyanyi sambil nyanyi, ulangnya kepanjangnya. Bukan berjalan-jalan selalu kian kemari. Gak apa-apa Bu, muter sekian gak masalah, yang penting baris dulu gitu kan. Nah, nanti terus masuk kelas sambil duduk. Akhirnya gak ada yang nangis Bu. Jadi saya menyampaikan, coba kalau kita menghadapi anak-anak yang baru pertama kali masuk menginjakan kaki ke sekolah, TK ya istilahnya, itu yang harus kita tanamkan ke mereka adalah bahwa kita mau main, senang-senang, bukan mau sekolah. Nah, saya kalau ke anak saya waktu TK, ayo Kak, kan mau ketemu teman-teman, mau main-main, mau senang-senang gitu kan, nggak ayo sekolah. Karena konsep sekolah di Indonesia itu beda dengan sekolah di luar negeri gitu kan. Mungkin di negara-negara yang sudah maju, perbedaan itu letaknya pada suasana yang dibangun di sekolah. Mungkin di TK sih memang banyak mainannya, tetapi barangkali optimalisasi kegiatan yang bisa membuat anak bisa bermain lebih banyak kan tidak sama. Nah itu Bu. Jadi kadang-kadang sedikit, ya mungkin waktunya agak mundur dikit lah karena banyak nyanyinya gitu kan. Tapi anak-anak itu harus senang dulu kembalikan tangan kanak-kanak, berarti itu main-main gitu kan, bermain-main. Tidak untuk belajar nanti masuk kelas gitu kan. Kan biasanya bu guru kan main warna gitu ya, lalu menempel sesuatu, mungkin motorik halusnya dulu atau motorik kasar kan begitu, dengan cara yang bermacam-macam jenisnya seperti itu. Nah itulah pendidikan yang benar. Dan itu Ibu peroleh kan lewat pelatihan Bu. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung pinter sesuatu. Oke lah, secara otodidak mungkin iya, karena Ibu mungkin sering nonton TV, sering nonton acara-acara yang sifat edukatif, membuat keterampilan Ibu pandai membuat Ibu. Tapi semua kegiatan yang Ibu lakukan dengan siswa itu harus bertujuan dan bermakna. Itu penting sekali. Ibu misalnya meminta siswa, ayo anak-anak, hari ini kita akan latihan, kita akan bermain bagaimana membuat lingkaran. Nah, Ibu pilihkan warna. Coba kita ambil kertas yang warna merah. Kenapa warna merah? Itu kita sudah harus paham. Oh, karena merah itu dia menyala kan, warna merah kelihatan.
anak-anak kita lebih suka sesuatu yang jelas sama merah ya merah, nggak usah kalau perempuan marun, magenta, merah bunga, merah merah, merah bata, kan banyak sekali kalau perempuan. Kalau laki-laki itu merah ya merah, sudah ya Pak. Bapak kalau beli baju warnanya yang apa? Ngabang. Dan sekarang ibu-ibu kayak lho Pak abang tapi sebentar kayak bapak, terus sedikit aku ya kayak ada coklat-coklat sedikit lah, coklat zaman dulu aneh loh Bapak kata itu ya. Jadi merah itu jadi banyak sekali, hijau tua, hijau muda, putih gedang, putih atau mana rosa ya banyak sekali. Kalau laki-laki abang, hijau, putih, tipis gedang, kelapa. Nah sekarang baju yang dipakai Bapak warnanya apa itu? Baju kerudung yang dipakai Ibu? Mana Pak? Bapak namanya biru apa itu Pak? Baju ibu ini. Ya makanya Bapak susah kan memberi warna baju itu? Biru toska atau biru muda? Nah itu. Sekarang baju yang dipakai Mas Arif itu biru apa? Biru anak biru langit. Langitnya begitu. Muridnya bingung Bu. Coba cari yang warnanya seperti biru langit. Bocah mau keluar. Mana biru? Nah iya kan susah. Nah itu Bu, termasuk kalau kita, makanya di sekolah dasar di TK itu kan warnanya memang harus yang jelas dulu ya. Nanti baru seiring bertambahnya usia mereka sudah bisa membedakan. Kan? Baik. Jadi yang bermutu pendidikan itu yang bermutu. Lalu bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa. Itu loh, potensi anak harus dikembangkan lewat pendidikan di TK. Anak lahir itu sudah punya bawaannya masing-masing. Mereka sudah mempunyai kelebihan. Yang itu tugas orang dewasa di sekitarnya yang bisa membantu mengidentifikasi. Oh, ini anak pinter nyanyi. Oh, ini anak senang menggambar. Oh, ini anak suka mewarnai. Oh, ini dia pandai melukis misalnya. Nah, itulah tugas kita, guru yang membantu mengidentifikasi. Maka bakat-bakat itu, potensi-potensi anak itu akan terlihat manakala dia sudah mulai masuk di taman anak-anak. Bahkan kalau sebelum masuk ke taman anak-anak, dia sebenarnya sudah kelihatan. Cuman kan orang tua kadang-kadang repot, anaknya tidak cuma satu. Sehingga ketika anaknya usuk gambar, bikin apa sih Kak? Ini dua gambar kayak gitu, jadi nggak jelas. Padahal itu dia sedang mengeksplorasi. Coba, kalau kita orang tua menggambar gunung itu kan mestinya sekarang kan gambar gunung lorok gitu kan, nanti matahari tengah gitu kan, matahari cing gitu kan, dan nanti ada jalannya, ada tiang listriknya, ada pohonnya, itu standar sekali, sangat standar. Begitu anak gambar gunung hitam, bener ini nggak salah, warnanya hitam, iya Bu Guru. Kenapa? Kan kebakaran hutannya, jadinya hitam. Selama anak itu bisa menjelaskan alasannya, tidak masalah. Kalau kita tidak, Ibu pernah lihat gunung warnanya biru gitu kan? Jarang-jarang ya birunya mana biru abu-abu gitu ya. Kadang karena tertutup awan mau hujan itu jadi kadang-kadang hitam-hitaman seperti itu. Tapi selama anak itu bisa menceritakan atau menjelaskan alasan kenapa, sebetulnya itu sudah bagus sekali. Kenapa Kak? Kok orangnya ini tangannya lebih panjang daripada kakinya? Kan dia lagi ngambil ini Mas, kalau ngambil sini kan kok begini lebih panjang daripada kakinya misalnya. Oh karena kalau kita lihat gambar anak-anak yang bagus-bagus itu ya juara-juara, itu kan porsi badan dengan antara kaki itu kan suka beda. Ya nggak apa-apa, kalau memang mereka sedang berimajinasi. Kalau kita kan maunya bikin manusia persis, irungnya, tangannya kurang jentik si jiber ribut gitu kan. Ini jentiknya apa Pak Bu? Aku juga supaya dia punya debit tadi. Kita orang dewasa karena kita punya standar, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang pas dan mana tidak. Kalau anak-anak kan bebas nilai masih tidak ada kekhawatiran apapun. Kalau kita kan khawatir. Sekarang saya minta Ibu gambar gunung.
Ibu tuh mikirnya lama. Kalau anak itu gitu sudah selesai. Dia nggak khawatir ketika orang bilang, bunyinya 5, iya. Kok bisa 5 bunyinya? Kan ada bayangannya. Ini bayangannya. Jadi 5 gunungnya. Kalau ibu gunung siji, kadang gunung siji, toko ya, tengahnya mantan bolong, itu kawahnya gitu kan. Nah, biasanya begitu kita kalau membuat sesuatu lah, karena biasanya kan kita sudah tahu mana yang benar mana yang tidak. Jadi terpengaruh oleh itu yang membuat kita jadi kurang optimal. Mengembangkan potensi menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlaknya sehat, kreatif, mandiri, sehingga dia menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini ideal sekali Bu. Kalau kita turunkan ke anak TK, kita susah pisah. Tapi kalau kita menjadikan itu kegiatan-kegiatan yang arahnya ke sini, itu sangat. Ibu kan suka ngajarin nyanyi bersama, bermain bersama, berbagi, gitu kan? Ayo dibagi kemana? Coba tidak usah berebut. Nanti gantian mainnya, itu kan sebenarnya upaya supaya kita menjadi warga negara yang baik. Sehingga kedudukan guru sebagai tenaga profesional mengandung arti ini. Ini penting Bu. Pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang punya kualifikasi akademik, punya kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Jadi kalau sekarang ibu belum punya sertifikat pendidik, ibu belum bisa dikatakan sebagai guru atau sebagai tenaga profesional. Jadi ini yang harus kita pahami. Dosen juga belum semuanya dapat sertifikat pendidik. Saya dapat sertifikat pendidik itu tahun 2013. 2013 saya dapat, itu pulang sekolah. Kelas 3 saya dapat kesempatan untuk tes sertifikasi dosen. Dulu tesnya itu diminta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi self evaluasi saya bagus di mana, itu susah bagi orang yang seperti kita. Orang Indonesia kan sopan sekali, tidak mau mengakui kelebihan diri sendiri. Coba Bu, sebutkan 3 kelebihannya Ibu. Ya. 3 Bu, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, apa sih? Yang pertama berat badan. Ayo Bu, kira-kira apa Bu? Ibu merasa Ibu sebagai seorang guru atau sebagai seorang individu, Ibu punya kelebihan apa? Nggak bisa. Nah, susah kan? Kenapa Ibu nggak bisa? Nanti aku tidak bisa apa? Nah itu, padahal kemampuan mengidentifikasi diri sendiri itu adalah satu bagian dari kita untuk mengembangkan potensi. Ya. Misalnya Ibu bisa menyebutkan, Ibu, saya orangnya ramah, saya gampang bergaul dengan orang lain. Itu kelebihan Bu, karena guru kalau tidak punya kelebihan seperti itu susah. Yang kedua, saya tepat waktu, saya disiplin. Jadi, dan itu diakui oleh teman-teman gitu kan. Oh iya betul. Jadi kalau ada tugas apa pasti Ibu selesai dulu, gitu kan. Atau tepat waktu lah, minimal tidak sampai extend gitu kan, tidak sampai melebihi waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, saya orangnya sabar. Misalnya begitu. Nah, Ibu sampaikan saja kalau memang seperti itu, gitu kan. Karena Ibu, nah itu menjadi sebuah paket yang baik ketika Ibu menjadi seorang guru. Ibu disiplin, Ibu sabar, dan Ibu ramah orangnya. Sehingga siswa pasti senang. Karena Ibu mendisiplinkan siswa dengan cara yang menyenangkan. Misalnya siswa buang sampah sembarangan, kan? Ayo coba diambil sampahnya, dibuang di tempat sebelah sana. Cantik sekali. Anak pasti kan suka begitu, tapi dibuang tempatnya sana. Mana sih? Udah sekolah, udah putranya situ cobi. Lah mana coba? Gendeng buang runtah udah dekat nih bapak kan. Nah, itu jadi paket gitu kan. Dan Ibu orangnya apa namanya? Santai ya. Orang ada guru yang tegang, pembawaannya khawatir tidak tercapai tujuan
adik saya kan juga mengajar di TK di sana di Puhua. Coba bayangkan ibu, Puhua itu kan target belajar tinggi sekali ya, karena memang belajarnya besar ibunya gitu kan, tapi targetnya tinggi sekali. Itulah harapan sana yang sekolah bahasa bahasa itu tiap hari dia harus membuat sesuatu yang dibawa dari rumah. Alat peraga, ya seperti itulah. Hari ini misalnya temanya tentang hutan tropis, maka dia harus menciptakan gambar-gambar yang menunjukkan tentang anaknya macam-macam perilakunya. Ya memang, tapi kan nggak boleh marah. Kali kalau baca kayu teman, kalau ini tentunya bisa seontek gitu ya, bukan itu marah nggak bisa gitu ya. Karena kita memang tidak bisa yang marahnya kita kan beda dengan marah dengan mahasiswa atau anak SMA atau anak SMP. Kelebihan ibu apa? Ibu harus bisa itu. Ibu kelebihannya apa, Bu? Kira-kira apa, Bu? Sesekali ibu tanyakan ke teman ibu, ya, sesekali tanyalah ke teman ibu yang sudah sehari-hari bergaul. Waktu si jajalah, menurut kamu saya orangnya, kebaikan saya apa? Kelebihan saya apa? Biar orang lain mengakui itu. Ya, pasti ada. Seburuk-buruknya manusia atau sekurang-kurangnya itu pasti ada kelebihan itu. Saya rutin ibu. Saya selalu, pertama saya tanya ke suami. Orang yang paling kenal kita, kalau kita sudah ada suami tanya, ya coba dibantu, tolong sebutkan 3 hal dari diri saya yang baik. Suami saya bilang, kamu bertanggung jawab sekali orangnya. Yang kedua, kamu bertanggung jawab dan total ya, bertanggung jawab dan total itu sama. Yang kedua, kamu orangnya pintar, bukan kreatif. Kamu bertanggung jawab, kamu orangnya kreatif, dan kamu orangnya tegas. Itu 3 bagian menurut suami saya. Saya suatu ketika saya tanya lagi ke pimpinan saya, Bapak, tolong sebutkan 3 hal yang baik dari diri saya. Karena saya sedang mengisi form untuk mengikuti sebuah pelatihan di luar negeri. Satu, bisa bekerja dalam tim. Kedua, inisiatifnya tinggi. Yang ketiga, adaptif. Itu 3. Jadi saya apa iya. Nggak apa-apa Bu, kalau suatu ketika kita menyebutkan itu baik kelebihan, itu orang lain sudah mengatakan itu kok. Kalau ditanya kekurangan kan ibu senang banget. Kekurangan kamu nyuruh buat kelawena. Kayak gitu ya. Karena kita ibu, kita kan dijajah 350 tahun ya oleh Belanda. Feodal sekali kan. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu yang ini loh saya, kita kan yang begini-begini kan, kita kan, jadi kita tidak boleh melebihi raja kita, melebihi pimpinan kita. Ketika kita jadi bawahan, nggak bisa kita melakukan sesuatu. Itu terbawa sampai cara kita mendidik anak-anak. Itu yang harus kita pahami. Ini sampai jam berapa nanti? Saya punya anak dulu ketika saya sekolah di Australia, saya bawa. Dia masuk TK di sana. TK kan, dia lulus TK di sini masuk kelas 1, tapi kelas 1 di sana itu seperti TK, nggak ada pelajaran. Anak-anak itu cuma bawa minum sama bekal, harus bawa dari rumah, tidak boleh jajan di sekolah. Dan bekalnya dikontrol oleh guru, harus ada sayurnya. Tidak boleh makan, bisa nasi goreng tok, itu nggak boleh, harus ada sayur atau telur, minimal seperti itu. Dan buah wajib, entah itu gandul, gedang atau balas murah kalau kata Bu, jambu, yang penting ada buahnya. Salad. Saya pernah 3 hari berturut-turut anak saya tidak saya kasih sayur karena saya sekolah kan saya sibuk ya Bu, artinya saya nggak sempat mikirin dia. Itu suami saya belum ikut. Jadi saya cuma gorengin nasi, gitu kan. Saya kasih sosis. Dia berangkat, saya kasih buahnya apel itu setiap hari gitu kan, karena saya belum sempat kemana-mana. Saya disurati sama gurunya. Saya perhatikan selama 3 hari Farah tidak makan sayur, gitu kan. Tolong cek lagi dan perhatikan, gitu kan, karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Itu waktu itu dia baru masuk di sana dan dia belum bisa berbahasa. Ditelepon, sudah dapat surat, kan ada buku, sudah dapat surat, saya ditelepon oleh gurunya. Ini ibunya Farah, iya betul. Saya sudah kirim tulisan ke kamu, tapi saya ingin meyakinkan bahwa tolong besok anak-anak kamu harus ada sayurnya. Itu sampai seperti itu, karena mereka tahu yang
usia TK itu sudah bertumbuh seperti ini kan. Kalau kita sampai asupan gizinya kurang, itu kan jadi tidak berkembang baik. Akhirnya saya akal-akal, gimana caranya? Saya nyari apa aja yang di situ. Saya cuma ada kobis, wortel. Akhirnya saya kocok dengan telur. Saya bilang, tapi saya ini scramble itu saya tidak, artinya kayak di orang arik ya, orang arik lah gitu. Yang penting ada sayurnya gitu. Terus buahnya saya tambahkan pisang. Sudah, terus akhirnya dia kasih surat lagi ke saya. Terima kasih sudah memberi sayur ke anak-anak. Kan aneh kalau kita lihat, kenapa dia lebih perhatian daripada saya orang tua? Karena dia tahu bahwa orang tua itu di rumah mungkin kesibukannya lebih banyak. Dia sebagai guru bertanggung jawab untuk itu. Nah itu di sana seperti itu. Sebenarnya kalau di kita kan bisa saja kalau memang kita mau menerapkan gizi sehat, bukannya memang loh ya Bu yang sehat kan seperti itu. Terus di sana sekolah itu ya main gitu, bermain. Jadi nggak yang PR, nggak ada PR Bu. Anak TK itu paling dia menyelesaikan di sekolah misalnya, nanti latihan kalau kan sana nulis atau bikin kerajinan. Kalau yang namanya bikin kerajinan atau bikin apa kreativitas itu luar biasa. Bikin kodok dari batu. Mama, dia susah waktu itu, sudah bisa bahasa Inggris waktu itu. Mama, the teacher asked me to make a frog from the stone. Kodok sekali batu seperti itu, ya saya bingung. Akhirnya dia nemu Bu, terus dia nggak ngomong apa-apa ke saya. Mama carikan gigel itu mata boneka gitu ya. Gigel Mama, cari gigel. Nemu batu yang bentuknya begini, terus dikasih mata dua. Sudah, this is the frog. Ini dari kodok. Saya kan nggak mikir sampai ke situ, bayangan saya ya kayak kodok, kayak batu sih kayak enggak. Karena kita sudah punya standar, bentuknya harus begini, gitu kan? Itu yang tidak mixing antara anak dengan orang dewasa. Gitu. Terus dia bilang, Mama, aku mau buat sesuatu, nanti aku kirim ke TV. Betul Bu, dia bikin sesuatu dari tempelan bekas kapas, kertas, ditempel-tempel gitu ya. Dia ini sendiri, dilipet, dimasukin ke kertas. Mama, tolong tulis alamat TV-nya. Ini tulis sendiri. Nggak bisa Mama, susah. Kan gede-gede tulisannya, tak tulis kan. Dikirim Bu. Dia ke kantor. Mama aku mau ke kantor pos. Karena di sana memang dididik untuk mandiri kan. Semuanya dilatih untuk apa-apa sendiri. Orang tua nggak boleh nunggu sama sekali. Sudah sampai di kantor pos dimasukkan. Dia bilang, Mama 3 hari nanti itu keluar gambar aku di TV. Ditungguin. Bener Bu. Jadi kalau kita tuh boleh dapat tinosidin gitu ya. Nih gambar dari ini bagus gitu kan. Itu sama this is from mana gitu kan. From Megil, dia waktu itu Megil. Saya biasanya namanya Megil. Udah Mama tuh masuk TV. Itu cara-cara seperti itu oleh gurunya ternyata merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Lihat Bu ambil gambarnya ini kayak putih. Orang aku gitu kan. Dokter pas ditempel-tempel nak terus di kertas kiri-kiri kayak gini. TV. Nah, di sana yang paling penting adalah bagaimana supaya kita pede anaknya. Nah, dilatih apa-apa harus pakai alasan. Misalnya dia datang olahraga, nggak pakai seragam olahraga atau seragamnya dia tidak pakai yang sama dengan. Kenapa? Ditanya sama gurunya. Dia nggak boleh diem, harus dijawab. Karena basah. Tapi cuci, oh sudah basah ya. Cuci kan kemudian oke nanti biar terang nanti gitu. Jadi, nah ketika pulang ke Indonesia ketemu sama ibu saya, mbahnya, ibu saya marah-marah. Bocah, anak aku genang apa penjawalan temen ya? Domongnya ngomong iya. Bu, di sana itu anak dilatih untuk berargumentasi, mengeluarkan pendapat, tidak selalu manut dengan gurunya. Jadi misalnya hari ini kita mau jalan-jalan, mau kemana? Ke ini, Pak, ke taman ya, karena kan dari siapa Bu? Dari sekolah gitu ya, mall gitu kan. Nah, nanti guru akan melatih mereka untuk kenapa kamu ke salah? Why? Do you want to go to misalnya film? Gitu ya. Apa yang kamu lihat di sana? Kenapa kamu ingin ke sini? Apa yang mau kamu lihat di sana? Dibiasakan untuk ditanya dan menjawab. Sehingga anak-anak terbiasa bicara. Kalau di kita senang kalau anak-anak kita nurut. Baris, gitu kan? Anteng, ya senang banget kita kalau begitu. Pinter banget deh mah. Itu jangan salahkan. Saya tidak menyalahkan ibu. Saya juga tidak menyalahkan anak-anak itu karena budaya yang terbentuk dari pendidikan kita itu dipengaruhi sekali oleh guru-gurunya. Seperti apa? Nah sekarang Bapak Ibu
di sini kita mau mendiskusikan seperti apa sih sebetulnya guru yang profesional itu. Gitu. Nah, ini rata-rata masih teori-teori seperti ini saya buatkan. Ini aturan-aturannya. Nah, ini juga saya jelaskan dulu. Baik, Ibu, ini terkait dengan pemaknaan kompetensi. Apa sih kompetensi? Orang kan suka tanya ya. Kompeten banget tuh sebagai seorang guru. Apa sih kompetensi? Kompetensi itu artinya Ibu punya pengetahuan, keterampilan, perilaku atau ya keterampilan dan perilaku yang profesional, yang telah memenuhi standar-standar atau dasar-dasar profesionalisme dari tuntutan kerja. Itu guru TK. Pertanyaan reflektif question, pertanyaan yang reflektif. Sudahkah saya punya pengetahuan yang relevan sebagai seorang TK? Misalnya, sudahkah saya memiliki keterampilan selain keprok sama nyanyi yang bisa membuat anak saya jadi lebih berkembang? Kita harus bisa menari, menirukan gerakan, kalau kemudian bisa bermain alam, bisa membuat kalimat suara nada suara berbeda-beda. Tidak kita berlupa suatu ada seekor harimau lewat kira-kira kalau harimau suaranya gede atau kecil ya? Gede. Kelinci, kamu sedang apa di sini? Kelinci berarti apa? Kecil ya. Kamu harimau, aku sedang mencari temanku. Ada apa dengan temanmu? Kan pergantian suara ini kalau kita nggak pede, Bu, Ibu nggak akan bisa bercerita, kan begitu. Suaranya kembar kabeh. Harimau bertanya, "Hai kelinci, ada apa kamu?" Harimau, aku lagi nyari temanku. Mana yang harimau, mana yang kelinci, gitu kan? Jadi Bu, jadi guru TK itu kompleks sekali, Bu. Mending udah berhenti aja deh, jangan jadi guru TK. Ya. Karena Ibu tuntutannya tinggi sekali. Kudu bisa nyanyi, suaranya nggak boleh fales. Nah iya kan, nadanya harus jelas, ini do re mi fa sol la si do nya harus jelas. Do re mi fa sol la si do, aduh sama gitu kan. Coba Bu, do re mi fa sol la si do, itu coba Bu. 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Lagu yang sering dinyanyikan oleh guru TK apa sih Bu? Ibu saya juga nyanyi begitu, Bu. Maksudnya yang ini yang agak spesial lah untuk anak-anak. Kalau Ibu mau mengenalkan anak, itu nyanyi apa biasanya? Terus? Ada yang bisa seperti itu juga? Itu hanya Ibu saja yang bisa. Anggota kalau Ibu apa? Tepuk tangan Bu. Kalau Ibu mengajarkan anak, pakai apa Bu?
Kalau anak itu nggak nyanyi sih, paling cuma langsung ke benda. Benda. Yang pakai nyanyi apa Bu biasanya Bu? Kalau pakai nyanyi, misalkan pengenalan tentang panca indera itu ada. Ya misalnya Misalkan aku punya mata untuk melihat, aku punya mulut untuk mengucap, ku punya telinga untuk mendengar, ku punya semua anugerah Tuhan. iya Bu ya. Ya prinsipnya berbagai upaya kita lakukan supaya anak-anak mudah mengingatkan seperti itu, apalagi lewat lagu. Jadi kalau nyanyikan senang-senang itu kan mereka lebih mudah. Nanti pulang kan genggengan anak-anak kan nyanyi lagi gitu kan di rumah seperti itu. Saran saya kan biasanya orang tua ada yang nungguin ya Bu. Kalau sekolah itu lagu itu orang tua juga tahu, sehingga nanti dia tidak di rumah dia bisa membantu anak untuk mengingatkan seperti itu. Nah sekarang ada beberapa kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan itu diperoleh melalui pendidikan profesi yang sekarang Ibu juga lakukan. Salah satunya adalah untuk itu. Pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Harus, saya bilang harus, karena ini amanat undang-undang. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Pedagogik itu pendidikan, mendidik, ilmu tentang bagaimana mendidik atau menyampaikan pembelajaran melalui proses pendidikan. Jadi Ibu tahu bagaimana cara mengatasi siswa yang berkesulitan belajar. Ibu tahu bagaimana menyampaikan informasi yang baik, bagaimana melevelkan dari yang sulit ke yang mudah ke yang sulit, seperti itu. Ibu pahamnya seperti itu. Lalu ada kompetensi kepribadian, adalah bagaimana kita membawakan diri kita menjadi guru yang mantap. Saya nggak tahu nih mantap itu yang dimaksud apa Bu? Mantap itu apa Bu? Ibu pernah orang ngomong orang benar temen ya, jadi percaya apa enggak kan begitu. Tapi kalau Ibu sebagai guru mantap, baik itu dalam bersikap, bertutur kata, pengetahuannya jelas, itu akan memudahkan Ibu untuk menyampaikan informasi kepada siswa dengan keyakinan yang tinggi. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak penuh keraguan-raguan. Ibu paham apa yang mau disampaikan, Ibu mengerti dan mantap, kita tuh jadi pribadi yang jelas. Kalau kita marah ya jelas marahnya, kalau kita sedang senang ya jelas senangnya, gitu kan, sehingga anak itu tidak mengalami kesulitan memahami gurunya. Tidak baperan. Sekarang kan kebawa perasaan, di rumah lagi ada begini, di sekolah terbawa, akhirnya anak yang tadinya tidak apa-apa gitu seolah menimbulkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Berakhlak mulia, arif, berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Ya Pak? Iya. Kita ingin punya anak-anak yang sehat, yang gagah, yang tidak loyoan gitu ya. Tidak, kalau orang Jawa itu tidak lede-lede gitu ya. Kita tunjukkan. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu mantap kepribadiannya. Bukan mantap yang bagaimana, tapi kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan jelas tujuannya, bagaimana kita mengungkapkan itu jelas, terbaca maksudnya seperti itu, jelas. Lalu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kalau tadi pedagogik bagaimana memberikan pembelajaran terkait dengan teori-teori belajarnya, kalau profesional adalah penguasaan materi pelajarannya. Ibu tahu bagaimana menyampaikan materi tentang, kalau di taman kanak-kanak temanya apa saja Bu? Diri sendiri. Nah, Ibu tahu bagaimana apa dan bagaimana Ibu akan menyampaikan materi itu. Ibu mengerti lagu apa yang akan Ibu sampaikan atau kegiatan apa yang akan Ibu sampaikan atau dilakukan bersama-sama dengan anak.
ibu bisa menguasai materi dengan baik. Kesannya mudah ya Bu, kalau di TK ya Bu, gampang cuma begitu. Tapi saya yakin yang namanya guru TK kalau kita betul-betul menjiwai profesi itu susah. Betul Bu, susah. Kadang kita harus menghadapi anak yang seperti ini, padahal kita harus menyampaikan ini. Mengenal diri sendiri, apa yang dilakukan pertama kali biasanya? Kenalan. Ibu meminta ke siswa untuk kenalan bagaimana? Identitas diri, nama. Ya, namanya siapa? Terus? Rumahnya mana? Kan tidak semuanya mau jawab Bu. Iya. Namanya siapa? Nanti Ibu. Kan gitu, kan begitu ya. Ya, belum lagi nanti kalau yang kita nyusul kadang-kadang kita namanya siapa? Udah mulai gitu kan, ada yang seperti itu karena mungkin ya itu baru nuansanya nuansa baru semua. Terus apa Bu selain tanya nama, dari mana, apa tinggalnya di mana, terus apa lagi Bu? Nama ibu, nama bapak, ayah, terus sampai gitu ya. itu ditanya langsung Bu, atau Ibu melakukan sesuatu dengan cara yang beda? Kadang sambil nyanyian ditanya jawab dengan nyanyian. Caranya? Yang bisa baca Assalamualaikum sebut namamu sambil menunjuk ke anak, kan nanti anak juga jawab. Kalau langsung ditanya kadang kan ya anak gak mau jawab. Assalamualaikum sebut namamu, terus Anaknya jawab. Anaknya jawab. Terus Assalamualaikum sebut ibumu. Kan kadang ada yang jawab juga, kadang ada yang enggak. Tapi kan kita berusaha agar mereka itu tidak takut. Satu kelas biasanya berapa Bu? 30. Berapa guru? Idealnya berapa Bu? Idealnya? Kesulitan yang paling Ibu rasakan apa? Ketika menjadi guru di tahun betul. Kelemahan guru-guru kita rata-rata itu kita tidak dibekali dengan kemampuan mendiagnostik permasalahan yang terjadi pada anak. Ya, jadi kita mengajar seolah-olah anak itu sama semua kan, juga kemampuan. Ya, minatnya seperti itu. Padahal mungkin ketika anak masuk sekolah pertama kali, di situ kita bisa melihat ada kejanggalan tertentu, gitu ya. Dia sulit konsentrasi, dia kategori yang misalnya ADHD, atau dia termasuk kategori yang slow learners, pembelajar yang lambat, sehingga dia butuh waktu yang lain sekali dijelaskan paham, yang ini 2, 3, 4 kali tidak paham. Nah kadang-kadang kita tidak memiliki kemampuan sampai ke situ, karena kita tidak dapat pembekalan tentang itu. Padahal mengidentifikasi kelemahan anak dari awal atau permasalahan itu menjadi penting sekali. Makanya kalau kita menemukan sesuatu yang agak janggal, komunikasikan kepada orang tua dan kalau perlu diperiksakan ke psikolog Bu, karena supaya nanti tidak terlanjur. Ada yang retardasi mental ya mungkin bukan, kalau kita kan bilangnya idiot gitu ya. Sebenarnya dia tidak masuk kategori idiot, cuma lambat berpikirnya, slow learners maksudnya. Nah ini kalau kita tidak tahu dan orang tua tidak memiliki pengetahuan tentang itu, anak tidak tergarap dengan baik dari awal. Autis itu kan salah satu bentuk permasalahan pada anak yang sekarang banyak sekali terjadi. Kita selalu bilang kalau autis itu tidak bisa disembuhkan, tapi sesungguhnya bisa dengan terapi yang terus menerus, dan itu harus ada penanganan yang baik, kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah, dan gurunya memang harus khusus yang punya pengetahuan tentang itu, sehingga tidak bisa dimasukkan ke sekolah itu yang sekolahnya jadi tidak akan ditangani dengan baik. Nah, ibu daripada kesulitan untuk menghandle anak-anak seperti itu, kan ibu kan bingung juga.
ini bagaimana, padahal dapat tangani. Ini kan komunikasikan dengan orang tua. Paksa orang tua untuk mencarikan tempat yang lebih layak untuk dia belajar. Karena kalau tidak itu yang repot sendiri, kasihan anak-anak normal lainnya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, dengan guru, orang tua, dan masyarakat. Siapa sih yang nggak kenal guru? Terkenal sekali, itu sedesa kenal semua. Kenal Busri? Busri sinten sih? Busri main, oh ini si guru TK loh, itu terkenal sampai mana-mana. Makanya saya itu kalau ini ya, lebih terkenal guru daripada dosen, Bu. Bener. Guru itu sampai pensiun saja orang pada ingat semua. Nah makanya gitu kan, hanya kadang-kadang kita nggak pede gitu kan, mau menyampaikan itu gitu kan. Saya tuh kalau di desa itu, terus guru kan di mana-mana payu. Oh jadi ngurusin dawis, jadi bendahara, payu kemana-mana. Kan buka rapat, mimpin arisan, isi pengajian, itu pasti seringnya begitu. Kalau sampai ibu bilang, lah aja nyong lah orang teh, masa guru orang teh, nah itu juga seperti itu, Bu. Makanya itu adalah kompetensi sosial yang kita punya. Dan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan siswa, dengan orang tua, ya, dengan masyarakat, itu seperti itu. Nah, jadi 4 kompetensi itu tadi. Kita ulangi ya, bukan yang pedagogi tentang apa, Bu? Kemampuan pembelajaran. Kalau yang kepribadian, kemampuan berpribadian. Ya tentang diri kita lah, bagaimana menjadi guru yang mantap, berwibawa, jujur, arif, bijaksana. Itu terkait dengan sikap, ya, attitude atau perilaku kita, sikap kita. Profesional, tadi menguasai materi, ya, tahu apa yang mau disampaikan. Ya, lalu sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Tadi Ibu sudah menjelaskan itu. Ada kompetensi pedagogik yang mencakup menguasai karakteristik pendidik, misalnya ya. Nah tadi Ibu ada masalah menguasai karakteristik siswa. Padahal siswa 1 kelas 20 itu beda-beda semua. Ya secara umum sama lah. Secara umum kita tahu anak-anak itu suka bermain, tidak konsentrasinya tidak lama, ya, tidak mudah bosan, ya, senang dengan sesuatu yang baru, kan begitu. Secara umum seperti itu. Artinya kalau ada anak yang tidak punya seperti ini itu bukan anak-anak kali, gitu kan? Ada sekarang begini Bu, berapa sih masa toleransi anak untuk bisa berkonsentrasi di kelas? 5 menit 3 Sudah Ibu. Nah sekarang kalau masuk kelas, terus 5 menit itu Ibu tidak efektifkan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, itu jadi tidak berkesan bagi siswa. Ibu tukang didik. Saya sudah sering bilang ke guru-guru SD begini, Ibu 1 jam pembelajaran itu 35 menit. Saya bilang begini, anak SD itu kelas 1 atau kelas 2 biasanya mereka bertahan 5-10 menit bisa mendengarkan guru. Selanjutnya silahkan Ibu ngomong, gak akan didengarkan. Saya bilang begitu tadi. Nanti mulai ada si pukul-pukul, bolanan pulpen, tinteng, mana dari sudah mulai isop itu, nggak enak banget dilihat. Maka usahakan 10 menit pertama itu Ibu gunakan untuk memberikan kebahagiaan anak saat sekolah. Loh kebahagiaan gimana Bu? Materinya sudah disampaikan. Saya paham. Tapi maksud saya sampaikan materi itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi misalnya Ibu mau ngomel, gara-gara anak tidak mengerjakan PR lah apa-apa, jangan di awal 10 menit itu. Yang terkesan di sini gurunya yang galak pisan, nyebelin orang bebek itu pasti. Tapi kalau Ibu menyampaikan itu misalnya, ayo hari ini kita coba, kemarin sudah dikerjakan ya, jadi medali merah. Coba maju, siapa yang bisa mengerjakan, Ibu kasih hadiah. Mereka akan ter-encourage atau terdorong untuk bisa mengerjakan. Yang belum mengerjakan PR nanti dulu.
setelah itu dikabari sendiri. Jadi kalau satu kelas diomelin hanya karena 2 anak yang tidak garap PR, ini tidak ada. Misalnya karena hidup anak-anak kita loh di sekolah bu, anak sekolah dibuka domai jungai, banget domai, balik sekolah domai manis, karena domai, gitu ya. Ayo cepetan bangun nanti telat, gimana ibu guru? Nggak pakai sapu. Nah gitu kan, nggak pakai sapu didenda. Kita itu ribut di bagian ornamen-ornamen yang begitu. Maksudnya sih memang untuk disiplin, tetapi juga bukan jadi disiplin, jadi takut. Jadi akhirnya orang kenangan sih, semuanya lapang ya. Jadi itu yang muncul di anak-anak itu seperti itu. Karena saya juga punya anak di SMP juga seperti itu. Kok nggak pakai dasi kak? Nggak kelihatan ini pakai budung. Kan gitu. Tapi suatu ketika nggak kelihatan, karena suatu ketika tadi kenapa kemarin Pak Guru konangan nggak pakai itu terus biasa aja loh. Nggak ada jeda itu tidak muncul karena itu disampaikan dengan model punishment, tapi belum sampai ke penyampaian. Sekarang tidak mengejar, anak saya pernah marah, pokoknya nggak ngejar PR nak, 3 toko sekelas diomelin semua nak, kan budek loh dengan guru ngomong loh. Ini PR, segini saja nggak dikerjakan, kalian gimana sih kalian? Segini kok, gitu kan? Jadi bu, ya itu ya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang seperti itu sebenarnya tidak disukai oleh anak-anak. Panggil saja 3 orang itu diomelin sekalian, berapa kenapa alasannya? Dan tolong dipahami kenapa tidak mengerjakan. Guru diberi kemampuan 6 sense, indra keenam. Jadi tahu mana yang bohong mana yang tidak, gitu kan? Ketika ibu tanya kenapa nggak dikerjakan PR-nya, ibu tahu itu. Kalau anak itu matanya yang ini mata ini, kecil matanya itu ke kanan, dia bohong. Kalau dia ke kiri dia bukan jujur. Kalau dia bisa lihat ibu berarti dia jujur. Itu ada ilmunya bu, gitu. Jadi kan, nah nanti diceritakan ke suami ya bu, di rumah. Kan di pak, tentu lah, tentu bakso. Tapi kok nggak lihat ibu, baksonya siapa kan gitu ya. Nah, betul kan. Tapi kalau melihat, mukanya jelas, ibunya ngeliatin ibu, menjawab dengan baik ya, insya Allah jujur. Sama pak, ibu nen, misalnya buat arisan panci gitu ya, kembali, kang ibu, anu batin ibu bok saben riang gitu ya itu kan teman apa orang itu makanya jadi lebih mati itu. Ini ada ilmunya tentang itu ada sebetulnya. Nah jadi itu karakteristik anak kan beda-beda, tapi setidaknya secara umum kita sama di situ. Ada yang sama, ada yang umum sukai anak. Mereka suka bermain. Jadi memang betul kalau di TK itu banyak main, aktivitas fisik, latihan mereka bergerak supaya pertumbuhan fisik mereka normal, sehat. Tidak buku, kan berarti ya kalau bukunya yang betul. Saya itu termasuk korban dari sekolah yang mungkin tidak terlalu mementingkan aktivitas fisik. Jadi kita kan dulu bawa tas yang campongan ya bu. Saya kan kalau berdiri gak jejak bu, saya cenderung miring ke sini. Kalau berdiri saya di sini, karena kita pakai di sini. Terus termasuk kalau bapak ibu bakat ada anak yang skoloesis. Skoloesis itu karena nulisnya begini. Jadi tulang punggung saya itu tidak normal, karena dari kecil seperti itu. Jadi nulis itu kan harusnya dilatih untuk jejak ya. Nah ini saya kan bisa begini, sehingga tulang punggung saya tidak normal pertumbuhannya, itu juga pengaruh. Lalu kalau kompetensi pedagogik menguasai teori belajar. Nah saya yakin lah kita sendiri kalau ngomongin teori nggak akan selesai. Terus aku kenal komputer kayak gitu ya. Kalau teori bener, pengajaran pokoknya tahu. Intinya saya harus mengajar gimana kan seperti itu. Bagaimanapun juga yang namanya kita guru atau pendidik setidaknya ya tahu ketika ibu melakukan ini ada teori yang mendasari ibu, ibaratnya ada pegangannya. Misalnya ibu mengajarkan bagaimana sih mengajar bahasa kepada anak, mengenalkan bahasa Inggris kepada anak di TK, kan seneng banget ya. Ada yang tadi ibu mengatakan apa namanya bu? Bahasa Inggrisnya? Red, merah, blue, biru, misalnya gitu ya. Misalnya apa gitu kan ada. Itu ibu harus tahu. Kenapa saya memilih lagu ini? Ada teorinya loh yang menyatakan dalam pengolahan bahasa itu bahwa bahasa itu dikenalkan dengan cara yang menyenangkan. Itu harus kontekstual. Itu ada teori pembelajaran tentang prinsip pengajaran bahasa untuk anak, apalagi bahasa asing.
hanya untuk senang-senang saja, supaya anak tahu, ya, supaya anak mengerti, gitu kan? Oh, ada bahasa lain ya, selain bahasa Indonesia dan selain bahasa Jawa misalnya. Mereka kenal itu, jadi sudah terbuka pengetahuannya dari awal. Tapi bukan untuk diteskan. Yang membuat kita jadi stres, kita lakukan tes. Ibu di sini lagi dengan orang lain, kawan ya. Kadang-kadang tuh, ya. Saya sama Bu, kalau sudah urusannya tes gitu ya, sama kita semuanya normal, kita pasti ada kekhawatiran, kecemasan. Tapi kalau kita tidak tesnya tidak terukur Bu, banyak cara kita untuk melakukan pengukuran itu. Hanya kita di Indonesia memang masih mendewakan tes sebagai salah satu alat ukur yang paling penting. Kalau Ibu mampu mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangannya dia. Apa maksudnya mengembangkan kurikulum? Misalnya di buku guru ada materi ini, maka Ibu tahu bagaimana materi ini dikembangkan menjadi banyak, menjadi bervariasi. Nah, itu kompetensi pedagogi. Misalnya mengajarkan warna, sudah nyanyi, setelah nyanyi apa lagi ya? Oh, saya mau menunjukkan bendanya. Setelah menunjukkan bendanya apa ya? Saya mau ada permainan. Sehingga anak itu ketika nyanyi, menunjukkan benda dan permainan masih link terus di warna itu. Sehingga dia semakin kuat memorinya tentang warna itu. Itu yang terkait dengan kompetensi pedagogi. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Ini mendidik Bu. Ibu pernah mungkin ya ketika mengajar blank ya Bu? Iya. Saya mengenapa gitu ya? Saya kenapa gitu ya? Kalau dosen enak Bu. Mungkin pemula, Mbak. Nanti saja ya pertemuannya besok. Karena kalau masuk kelas kita sedang tidak bagus ininya, moodnya atau apa pemikiran kita tuh kadang-kadang jadi ngawur bicaranya. Blank kan? Ibu sering mungkin tiba-tiba tadi ini kok hilang gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan jadi pembelajarannya tidak bermakna. Asal masuk, nyanyi, ibu tidak menikmati itu. Padahal selain membuat pembelajaran menyenangkan, semua hal yang dilakukan ibu di kelas itu kan ada unsur edukasinya, mendidik. Misalnya ibu mengajak anak, sekarang coba berdiri semuanya, kan? Nah, sudah berdiri, coba yang kita berdiri dengan baik, gitu kan? Coba lihat temanmu, apakah ada yang berdiri yang kurang baik, yang tegak bagaimana? Coba, itu dulu contohkan misalnya. Sekarang maju ke depan, 3 langkah, 1, 2, 3, mundur lagi, 1, 2, 3. Ya. Sekarang dibunyikan, 1, 2, 3 bersama-sama, 1, 2, 3. Ke depan, 1, 2, 3. Apa tujuannya? Misalnya kan, lah, timbang orang apa-apa Bu. Ya nggak mungkin lah kalau kita ngomong misal itu saja ya. Saya juga bingung itu kenapa tadi begitu. Kan lucu gitu kalau kita begitu kan. Tapi pasti kita pernah mengalami situasi seperti itu. Walaupun sekali seumur hidup lah jadi guru seperti itu. Tapi pernah kita mengalami plan yang begitu. Sering lah. Jadi kita itu kayak ibu buat apa? Nanti kita tanya, ibu tadi meminta anak begitu kenapa Bu? Paling saya bingung Bu mau ngapain itu namanya itu aja minimal itu penting Bu, ada aktivitasnya lah. Kadang-kadang gambar gitu ya, coba dimanai juga di kertasnya sudah guru mau ngatur apa aja sudah banget udah takut-takut ini sudah apa belum gitu kan. Tahu-tahu jam 8, tahu-tahu jam 9 atau tengah 10 sudah selesai, sudah persiapan pulang gitu kan. Nah ini tidak boleh terjadi sebetulnya, tapi mau tidak mau pernah terjadi dan tidak bisa disalahkan. Kita kan manusia loh. Manusia kan ada saatnya kita tidak nyaman dengan perasaan, ada saatnya kita tidak konsentrasi. Sekarang saya tanya, apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi Bapak Ibu? Belajar. Stop, bohong lah. Ibu kalau sebenarnya nggak belajar lah. Baca.
pihak ya, karena terus terang kalau kita bicara minat baca anaknya rendah, karena guru-guru kita juga tidak senang membaca. Ini sudah problem. Jadi sebetulnya gerakan literasi sekolah itu untuk guru dulu harusnya. Sisanya nanti 15 menit sebelum pelajaran baca kalau di SD kan. Itu gurunya dulu harusnya, sisanya suruh liatin gurunya baca. Jadi nanti keteladanannya muncul. Guru saya baca. Sekarang kita baca bukunya 15 menit sebelum pelajaran. Gurunya tidak baca. Ditanya ibu baca apa saja, SMS sama WA. Alasannya, tidak ada waktu bu. Sama bu di luar negeri, guru TK, guru SD juga tidak ada PU-nya, tidak ada tenaga kerjanya, tidak ada yang macam-macam. Mereka semuanya menghidupi sendiri. Tapi mereka ditargetkan harus menyelesaikan ini. Jadi kadang-kadang sama seperti ibu, harusnya sudah pulang, belum pulang karena menyelesaikan administrasi. Sebetulnya sama. Bedanya, mereka tidak harus membuat apa ya? Mereka tidak ada target siswa harus besok ini, gitu kan? Karena mereka tidak ada standar yang sifatnya nasional. Kayak Australia itu tidak ada kurikulum yang sifatnya nasional dan harus mencapai ini. Jadi setiap negara bagian, setiap provinsi kalau di Indonesia itu mereka bisa membuat kurikulum sendiri-sendiri tergantung kondisi masing-masing daerah. Negara hanya menetapkan satu di sini ujian, tetapi tidak untuk lulus atau tidak lulus, hanya untuk melihat wilayah ini sudah sampai ke sini dulu. Kalau kemampuan anaknya belum sampai ke sini, nanti pemerintah pusat akan turun tangan. Oh, berarti yang harus kita lakukan ini. Kalau di kita kan tidak, Irian Jaya, Papua, atau misalnya Kalimantan, padahal kalau soal negara, misalnya gitu ya, ujian nasional. Ya, di sana sekolah enggak setiap hari berangkat. Kalau ibu tahu tentang anak-anak yang SM3T ngajar di sekolah-sekolah di sana, ya Allah bu, kalau hujan sudah berangkat, karena hujan banjir gitu ya. Belum lagi anak-anak yang harus tidak boleh pakai sepatu. Buku itu satu kiloris, bukannya malah pada pelet tenang itu sudah. Nah kayak gitu kan mau ujian nasional. Nah, akhirnya apa bu yang kerjakan gurunya. Itu mahasiswa kita sendiri, bu yang mengerjakan itu gurunya. Ini di mana target mereka harus meluluskan siswa kok? Mahasiswanya diulang baik bahasanya ngomong apa nggak jelas juga. Ada dia yang dikirim ke Aceh. Di daerah yang enggak ya, ada daerah yang dekat dengan kampus. Dia sampai mengatakan ibu di sana itu kalau kita lagi pacaran mau dengarkan lagu Indonesia Raya, itu penduduk yang tidak suka dengan Indonesia itu nyetel lagu dangdut. Jadi anak-anak tidak terbiasa mendengar lagu Indonesia Raya. Itu kan kondisi-kondisi itu tidak ada di Jawa. Yang di dekat kita lah ya, mungkin Jawa-Jawa bagian mana mungkin masih terpencil juga, tapi di dekat kita kan tidak. Nah inilah yang kadang-kadang ujian nasional kok jadi berat sekali bagi sebagian besar guru yang memang kondisinya tidak seperti kita. Nah kalau di TK ada ujiannya nggak bu? Tidak. Tapi itu kan ada standar pencapaian tertentu yang sudah dilakukan dan dicapai oleh anak ya. Karena ibu menyiapkan mereka untuk masuk sekolah. Tapi ibu mengajarkan membaca tidak? Mengajarkan menulis tidak? Mengajarkan. Walaupun sebetulnya kan teorinya tidak boleh ya bu. Tapi karena ibu pasti kan bilang nggak tuntutannya. Orang tuanya nanti kalau lulus TK nggak bisa nulis, pikirnya gurunya nggak ngajarin. Nah itu tadi, ini ada ketidaksinkronan antara harapan atau kurikulum yang ada di depan anak-anak dengan harapan masyarakat. Karena pemahaman orang tua masyarakat terhadap level tangan anak-anak kan tidak sama dan tidak benar selama ini kan. Nggak boleh bu, TK usia anak-anak tahun itu kalau di yang baru kan dulu kan 0 sampai 6 tahun anak usia dini ya. Sekarang kalau di luar itu 0 sampai 8 tahun. Jadi ketika dia usianya masih 7 tahun itu nggak masalah ketika dia belum bisa baca tulis. Tapi dia sudah bisa membuat sesuatu, dia sudah bisa mengkreasi sesuatu, dia sudah bisa mengidentifikasi itu seperti itu. Nah itu yang dibangun kreativitas dan rasa percaya diri. Kalau di kita isinya dulu. Ini dulu yang begini. Wah terus untuk pimpinan bu. Tambah bangga sekali kan orang tua, anak saya sudah bisa bahasa Inggris. Loh bu, anak saya umur 2,5 tahun aja sudah bisa bahasa Inggris bu. Bebek, rak, ayam, chicken, rumah sakit hospital, jembatan bridge. Anak saya mau setiap hari saya jejerin itu kok. Tapi emang bisa ngomong? Ya enggak. Disis, tapi itu nggak bisa. Kalau memang itu cuma mengajarkan kosakata kok. Sama ibu mengajarkan bahasa Inggris. Mek orang lain orang ngerti. Merah. Tapi begitu nyanyi, red man.
dulu, coba jangan seperti sekarang, ditambah lagi lah kompetensinya, ya. Nah ini sebentar lagi selesai. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan negara. TIK-nya jalan. Lah saya HP yang penting buat SMS saja sudah sama telepon. HP yang modern itu yang ada pulsanya, Bu. Jadi kalau ibu HP-nya smartphone tapi nggak ada pulsanya, yang nggak bisa dipakai, nggak mau bener lagi gitu ya. Saya bilang ke mahasiswa saya, lah kamu pakai HP bagus-bagus nggak ada pulsanya, makanya gimana? Nggak pakai datanya lah, kalau WA atau kan ada internet-nya. Sebetulnya ibu pakainya harusnya mengenalkan ini ke anak-anak, tapi kita kayaknya belum sampai ke sini. Atau ibu sudah mengenalkan? Anak-anak sekarang kan tutup banget, Bu. Nah, kalau ibu memungkinkan sekolahnya ya minta orang tua untuk download misalnya satu aplikasi tertentu yang bisa digunakan bersama-sama dengan anak di rumah, misalnya aplikasi terkait dengan pembelajaran anak atau dimainkan bareng-bareng dengan orang tua di rumah dengan pendampingan orang tua. Ibu punya buku penghubung antara orang tua dengan guru. Nanti kalau ibu download aplikasi ini lalu mainkan bersama anak, besok ibu ceritakan ke kami apa sudah dilakukan, sehingga anak bisa ngobrol temannya belajar apa sama ibu di rumah bersama ayah kalau memungkinkan. Karena biasanya kan belum tinggalnya sama mbahnya, bapaknya, kakek ibunya itu Bu TKW sama Arab misalnya gitu ya, itu gimana mbahnya kan berarti aduh banyak banget alasannya lah pokoknya. Ya sudah lah, kalau mbahnya nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, yang bisa dulu saja. Tapi ibu jangan menutup hak anak lain untuk mengembangkan kemampuan mereka. Memfasilitasi pengembangan potensi. Ya, jadi tadi bagaimana mengembangkan potensi anak dari yang hobinya apa, bakat-bakatnya apa itu dikembangkan. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan kompetensi. Saya yakin guru-guru di sini sudah semua. Nggak ada masalah dengan komunikasi. Seperti itu. Menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang nomor, saya tanya, apa sih Bu? Hasil belajar itu ditunjukkan dengan apa Bu? Ibu belajar, saya tahunya ibu belajar tuh dilihat dari hasil ya. Hasilnya apa yang bisa saya lihat? Hasil belajar itu dilihat dari perubahan sikap, Bu. Jadi kalau ibu mengajar, anak itu ada hasil belajarnya itu kelihatannya dari perubahan sikap mereka. Dari yang misalnya biasa bilang jorok, terus kemudian tidak bilang jorok lagi, itu ibu sudah berhasil. Dari yang tadinya tidak bisa baris tertib, jadi baris tertib karena dia sudah mendengarkan apa yang disampaikan. Itu hasil belajar itu kan arahnya lebih ke perilaku sebetulnya. Nah perilaku itu muncul dari pengetahuan yang dia peroleh. Ibu memberi informasi, dia olah di otak dia jadi pengetahuan, dia tunjukkan dengan sikap yang berubah. Itu sebetulnya itu kalau bicara hakikat pendidikan itu sebenarnya lebih kepada perubahan sikap. Saya tidak biasa ngaji. Ya ibaratnya pakai menjalankan ibadah itu masih semau sendiri. Tapi begitu saya ngaji, saya jadi rajin sholat. Itu kan perubahan sikap dari proses hasil belajar mengaji saya. Kenapa? Karena saya sudah dapat pengetahuan dari guru ngaji saya. Saya orang di sini. Bagaimana ibu tahu kalau saya sudah belajar? Nanti berubah sikapnya lebih baik. Nah itu kalau lebih baik berarti hasil proses belajarnya baik. Yang terakhir itu yang belum ibu lakukan, banyak yang belum dilakukan. Refleksi, refleksi apa Bu? Ibu tahu cermin ya? Ibu kalau ngaca itu kan ada pantulan, refleks kan? Melihat kita tuh bagaimana, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana penampilan kita, itu kalau lewat kaca. Yang dimaksud reflektif itu kan kita mencoba mengingat apa yang sudah kita lakukan tadi. Tadi saya ngajar bagaimana ya? Bis aktif apa dulu, bis bener apa dulu, lalu apa yang harus saya tingkatkan. Kan jarang kita melakukan itu. Kampung mengajar selambutnya tulisan semani, sehingga kita ngesuk sih kita wis.
galak banget aku ya. Mantan orang konsentrasi itu refleksif itu Bu. Kayaknya itu ada kayak gue lah, mendingan kita bikin ini saja. Tadi main bareng-bareng itu kayaknya waktunya habis buat ini saja. Itu reflektif, sehingga besok tidak dilakukan lagi. Ini kan jarang kita lakukan. Karena biasanya kita satu, kita tidak terbiasa dengan autokritik. Autokritik itu kritik diri sendiri tidak terbiasa. Yang kedua, kita tidak biasa dikritik, apalagi mengkritik. Orang pena. Riku ya Bu. Nah, kayak mau ngomongnya ke rekan aku jadi mau mantan aku baca buru-buru. Jangan lalu kayak kali disampaikan mau ke pena. Nah, karena tidak terbiasa dibangun sistem profesionalisme di antara kita. Akhirnya kan ya sudah begitu terus kualitas pendidikan kita karena memang tidak terbiasa dengan merefleksi apa yang kita lakukan. Nah, baik Ibu, sampai sini dulu. Besok kita lanjutkan karena sudah sore dan saya yakin sudah capek gitu. Terus kebukaan gitu ya. Kenapa? Iya sudah capek, saya juga tahu. Apalagi ngasih materi begini, aduh kalau materinya yang serius-serius Ibu sudah normal mungkin 9 sih. Baik, kita lanjutkan besok ya Ibu. Nanti kita besok kan pagi sudah gitu ya. Ibu istirahat jam cukup walaupun ada tugas saya dikerjakan. Dalam artian begini, semua harus diselesaikan dengan baik. Kita harus menyadari ini sebuah proses untuk membuat hidup profesional yang dilakukan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan ini baru hari pertama. Berapa hari Bu? 12 ya Bu. Jangan benar banget gitu kan. Tapi minimal ini upaya kita untuk sama-sama meningkatkan profesionalisme. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bila kita